Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafidin. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan etika komunikasi Humas BMKG dalam mengklarifikasi misinformasi gempa Megatrust. Tinggal menunggu waktu di media online. Pada presentasi kali ini, topik yang akan kami bahas adalah etika komunikasi Humas BMKG dalam mengklarifikasi misinformasi gempa Megatrust, tinggal menunggu waktu. Studi ini merupakan analisis kuantitatif yang menyoroti bagaimana peran Humas lembaga pemerintah dalam meredam kepanikan publik dari periode Agustus hingga Oktober 2024. Kita akan melihat bagaimana etika komunikasi diterapkan ketika sebuah isu kebencanaan menjadi viral dan memicu misinformasi. Pada presentasi kali ini, pembahasan kami akan dibagi menjadi 12 poin, yaitu pertama adalah latar belakang, mengapa Megatrust dan komunikasi BMKG ini penting untuk diteliti. Kedua, masalah yang muncul, fenomena kepanikan atau misinformasi di tengah masyarakat. Ketiga, ada rumusan masalah, fokus pertanyaan penelitian yang ingin kami jawab. Keempat, ada landasan teori, etika public relation dan komunikasi krisis yang kami gunakan. Kelima, ada metode penelitian, penjelasan mengenai pendekatan kuantitatif yang kami terapkan. Keenam, ada gambaran umum kasus kronologi singkat mengenai isu gempa Megatrust yang sempat viral. Ketujuh, ada profil platform media atau platform yang digunakan dalam penyebaran informasi. Kedelapan, ada pola pemberitaan bagaimana media mengemas isu ini kepada publik. Kesembilan, distribusi media atau alur penyebaran klarifikasi dari pihak BMKG. Kesepuluh, ada pesan komunikasi BMKG, isi dan substansi dari pernyataan resmi BMKG. Kesebelas, ada analisis etika, tinjauan kritis mengenai kode etik Humas yang diterapkan oleh BMKG. Dan terakhir adalah analisis framing dan posisi BMKG, bagaimana BMKG memposisikan dirinya di mata publik dalam menghadapi krisis informasi ini. Di sini saya bakal jelasin tentang latar belakang. Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik, rawan gempa Megatrust. Agustus 2024, Kepala Pusat Gempa Bumi BMKG, Daryono, menyebut zona Selat Sunda dan Mentawai, Siberut tinggal menunggu waktu. Dipicu gempa Nankai, Jepang, M7,1, 8 Agustus 2024. BMKG tinjau ulang zona seismic gap Selat Sunda tidak melepas energi besar sejak 267 tahun lalu. Mentawai, Siberut, 227 tahun lalu. Masalah yang muncul. Frasa ilmiah diambil media tanpa konteks terframing sebagai prediksi bencana. Dalam 3 hari, 11-14 Agustus, 5 artikel besar sudah beredar di Liputan 6, Detik, CNBC, tanpa penjelasan lengkap. Kepanikan massal, terutama warga Jabodetabek. BMKG baru merespons secara resmi 4 hari kemudian, atau lebih tepatnya 15 Agustus 2024. Ini jadi contoh nyata bagaimana pernyataan ilmiah bisa berubah jadi misinformasi tanpa strategi komunikasi yang tepat. Oke, di sini saya akan menjelaskan slide 5, yaitu rumusan masalah dan tujuan rumusan masalah. Poin pertama itu adalah bagaimana isi pesan komunikasi Humas BMKG dalam mengklarifikasi misinformasi ini. Poin kedua, bagaimana etika komunikasi yang diterapkan. Poin ketiga, bagaimana pola pemberitaan media online. Tujuannya adalah mendiskusikan pesan klarifikasi BMKG, menganalisis dimensi etika komunikasi yang diterapkan, mengukur frekuensi dan kategori pemberitaan media. Selanjutnya adalah landasan teori. Poin pertama adalah etika komunikasi oleh Moffitt tahun 2009 dan Westerner tahun 2018 yang berisi kejujuran, akurasi, menghormati audiens, dan menghindari fakta keliru. Di poin kedua ada Humas Pemerintah oleh Gottlieb et al. tahun 2006. Jembatan negara rakyat membangun kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya ada komunikasi risiko bencana oleh NRC tahun 1996. Proses dua arah, bukan sekadar pengumuman sepihak. Selanjutnya ada manajemen misinformasi dan SCCT oleh Combs tahun 2007. Respons krisis harus sesuai situasi dan tingkat tanggung jawab lembaga. Selanjutnya ada content analysis oleh Craig Perdog tahun 2018. Mengukur pola pesan secara sistematis, objektif, dan terukur. Metode penelitian, pendekatan kuantitatif dengan metode content analysis. Total sumber 57.
yaitu 12 konten resmi MPG ditambah 45 artikel media online. Periode pada tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2024. Teknik sampling, purposive sampling media terverifikasi Dewan Pers. Konten berkaitan langsung dengan klarifikasi Megatrust BMKG. Analisis data, statistik deskriptif, yaitu frekuensi dan presentasi per kategori. Gambaran umum kasus timeline singkat. 8-11 Agustus, Daryono keluarkan pernyataan ilmiah soal seismic gap. 11-14 Agustus, media besar publish tanpa konteks lengkap, terjadi kepanikan. 15 Agustus, BMKG keluarkan klarifikasi resmi pertama. 15-18 Agustus, gelombang pemberitaan klarifikatif, termasuk 17 artikel dalam 4 hari. 19-31 Agustus, pemberitaan bergeser ke mitigasi dan respons daerah. September sampai Oktober, hoax turunan muncul, platform cek fakta aktif membantah. Profil platform komunikasi BMKG berdasarkan analisis terhadap 12 konten resmi BMKG ditemukan bahwa BMKG setidaknya menggunakan 6 platform sekaligus dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, khususnya klarifikasi perihal hal ini. Platform yang paling dominan adalah akun X atau dulunya itu Twitter milik Daryono pribadi, yakni @DaryonoBMKG dengan kontribusi sebesar 25%. Disusul oleh website resmi, siaran pers dan konferensi pers yang dikutip dengan masing-masing menyumbang sebesar 16,7%. Sementara Instagram dan webinar hadir sebagai pelengkap dengan porsi yang lebih kecil untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penggunaan multi-platform ini sebenarnya merupakan nilai positif dari strategi komunikasi BMKG, menunjukkan kesadaran bahwa audiens mereka tersebar di berbagai kanal. Yang menarik, BMKG menerapkan strategi 2 lapis. Daryono tampil sebagai wajah narasi ilmiah dan teknis itu sendiri, sementara Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati kala itu mengambil peran sebagai narasi kebijakan publik yang lebih luas. Namun demikian, efektivitas multi-platform ini tetap perlu dipertanyakan karena meski hadir di banyak kanal, respons terhadap komentar dan keresahan publik secara langsung masih sangat minim, hanya tercatat di 33% konten saja. Pemberitaan media terdapat 5 fase di dalam pemberitaan Megatrust ini. Dari 45 artikel yang kami analisis dan kami kumpulkan, pemberitaan Megatrust BMKG membentuk setidaknya 5 fase yang sangat jelas. Dimulai dari fase yang pertama, fase sensasional pada tanggal 8-14 Agustus 2024, di mana setidaknya 5 artikel hadir dengan judul yang amat dramatis dan dibuat-buat tanpa konteks ilmiah yang begitu jelas. Ini memicu kepanikan publik, lalu bergeser ke fase klarifikasi, yaitu fase kedua. Ya, ini adalah fase paling dominan. Setidaknya sekitar 17 artikel atau 37,8% dari total sampel muncul hanya dalam 4 hari setelah BMKG merilis resmi pada tanggal 15 Agustus 2024. Fase berikutnya bergerak semakin jelas atau konstruktif. Di sini adalah bukan fase mitigatif, setidaknya dengan 15 artikel yang membahas solusi dan respon daerah. Pada fase ini juga terdapat cek fakta di sekitar bulan September sampai Oktober tahun 2024, di mana platform verifikasi aktif membantah hoax turunan dari berita ini, serta terakhir fase saintifik yang menyajikan konteks ilmiah lebih dalam dan membuat masyarakat tenang serta aman. Temuan kunci dari pola ini adalah klarifikasi BMKG amat terbukti menjadi titik balik nyata. Dalam 2 hari saja setelah klarifikasi dirilis, 9 artikel baru langsung terbit dengan framing yang jauh lebih konstruktif dan positif, serta tidak memanikkan masyarakat. Distribusi media. 45 artikel dalam penelitian ini tersebar setidaknya di 22 media berbeda di Indonesia, membuktikan bahwa isu Megatrust bukan hanya dikonsumsi oleh satu segmen saja, tetapi mereka lintas segmen yang berbeda-beda. Portal nasional besar seperti Detik, Tempo, CNN Indonesia, dan Kompas amat sekali mendominasi fase klarifikasi ini. Sementara itu, seperti media-media ekonomi
seperti CNBC dan Bloomberg Technos yang awalnya membingkai isu ini sangat sensasional dan membuat masyarakat panik, malah justru ikut aktif meluruskan narasi di fase berikutnya. Yang tidak kalah penting adalah peran lembaga pemerintah daerah seperti BPBD dan Kemenkominfo yang menjadi penguat narasi BMKG di tingkat lokal atau masyarakat kelas bawah, serta platform cek fakta yang kembali mengaktif membersihkan hoax-hoax yang berada di beranda kita turunan dari berita ini. Dari distribusi ini, ada satu kesimpulan yang amat jelas. Yang pertama, komunikasi resiko bencana membutuhkan koordinasi yang amat aktif antara pemerintah pusat, daerah, media, dan platform verifikasi. Tidak bisa berdiri sendiri, karena ketika hanya satu lembaga saja yang mengeluarkan pernyataan dan tidak dipahami oleh media atau pemerintah sendiri, yang membuat masyarakat panik adalah tetap masyarakat sendiri. Tugas kita adalah menyediakan sebuah mitigasi bencana yang mudah dipahami masyarakat dalam bentuk informasi-informasi yang mudah dicerna dan dipahami oleh berbagai macam pihak. Pesan komunikasi BMKG, temuan utama N12, top pesan yang paling sering muncul. Kita bisa lihat di sini pesan utama, imbauan siap siaga tanpa kepanikan, frekuensi 12/12, persentase 100%. Yang kedua, pembedaan potensi versus prediksi, frekuensi 11/12, persentase 91,7%. Yang ketiga, penegasan bukan peringatan dini, 10/12, 83,3%. Penjelasan frasa tinggal menunggu waktu, frekuensi 9/12, persentase 75%. Data seismic gap historis, frekuensi 8/12, persentase 66,7%. Analisis etika komunikasi BMKG. Nah, ini dia intinya. Dari 8 dimensi etika komunikasi yang kami ukur, BMKG telah menunjukkan performa yang sangat baik di 4 dimensi teratas, di mana penggunaan multi-platform mencapai 100%, akurasi informasi 91,7%, transparansi dan konsistensi pesan masing-masing 83,3%. Artinya apa? Dari sisi konten yang disampaikan BMKG sudah benar, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, pada gambarannya itu tersendiri berbeda ketika kita melihat dimensi yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau publik. Kecepatan respons dari BMKG ini sendiri hanya 66,7%, sangat lambat, di mana mencerminkan keterlambatan dalam 4 hari di awal masa krisis. Lalu ada juga keterjangkauan bahasa 58,3%. BMKG menunjukkan bahwa pesan yang mereka sampaikan masih terlalu teknis untuk dipahami masyarakat awam yang kita nggak paham dengan gempa gitu loh. Yang paling sangat mengkhawatirkan adalah proaktivitas komunikasi hanya 41,7% dan responsivitas terhadap publik hanya 33,%. Ini merupakan menjadi catatan terserius bagi BMKG yang sudah sangat baik dalam menjaga akurasi, namun masih perlu banyak berbenah dalam hal menjangkau dan merespon publiknya secara langsung, karena ini merupakan topik ilmiah yang sangat sulit. Analisis framing dan posisi BMKG. BMKG masuk kategori Victim Cluster SCCT COMS pada tahun 2007. Korban distorsi pesan pihak eksternal. Respons tepat secara teori, diminished strategi, klarifikasi di berbagai platform sudah dilakukan. Kelemahan, tidak ada bolstering strategi, tidak ada model kepercayaan yang dibangun sebelum krisis. Paradoks komunikasi risiko. Semakin teknis pernyataan ilmiah, maka semakin mudah disalahartikan publik awam. Contoh komunikasi terbaik dalam kasus ini yaitu Reels Instagram Info BMKG dan konferensi pers Dwi Korita. Ilmiah sekaligus mudah dipahami.